Selamat pagi, sejahtera, shalom ibu bapak saudara-saudara, jemaat sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan, salam sehat semua. Pagi yang indah ini kembali di alam yang terbuka, yang kita sama-sama menikmati berkat Tuhan. Saya mengajak saudara-saudara untuk menyaksikan betapa indahnya karya Tuhan dalam kehidupan kita. Saya berada di alam yang terbuka ini supaya kita bisa melihat betapa besarnya kuasa Tuhan menciptakan langit dan bumi dan begitu indahnya. Karena itu mari saudara-saudara, semakin kita dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan, semakin kita tetap mengakui Tuhanlah yang berkuasa dalam hidup ini. Mari kita satu hati untuk mendapatkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi kami di pagi yang indah ini. Pada pagi hari ini kami mengawali langkah kami dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu karuniakan kepada kami kekuatan Roh Kudus-Mu untuk kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Dan firman-Mu setelah kami mengerti dan memahami, kami berlakukan dan kami jadikan sebagai pedoman hidup kami dalam karya kerja kami, sehingga kami dapat melakukan hal yang terindah bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena itu ya Yesus Kristus, kami memohon kepadamu, berbicaralah kepada kami siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara, pada pagi hari ini pembacaan Alkitab kita terambil dalam kitab Yehezkiel, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-14 dan 15. Penekanannya pada ayatnya yang ke-14. Lalu dibawanya aku dekat pintu gerbang Tuhan yang di sebelah utara. Sungguh di sana ada perempuan-perempuan yang menangisi dewa Tamus. Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita pagi hari ini berkata, hanya Tuhan yang patut disembah. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai seorang nabi, Yehezkiel dituntun dan diperlihatkan betapa bejaknya perilaku orang Israel pada waktu itu. Bahkan mereka sudah menyembah kepada dewa yang disebut dalam bacaan kita dewa Tamus. Saudara-saudara, ini yang membuat kemarahan Tuhan, sehingga hukuman Tuhan berlaku bagi Israel karena mereka sudah menduakan Tuhan. Kalau kita berbicara pada minggu yang lalu atau di hari Minggu, maka di sana dikatakan Israel sudah murtad terhadap Allah, karena mereka sudah menyembah Allah lain. Kita bisa membayangkan bagaimana rasa sakit hati kita ketika orang yang kita cintai menduakan diri kita. Kita bisa membayangkan pribadi kita, dan demikianlah Tuhan juga akan marah ketika dalam bacaan kita hari ini bahwa perempuan-perempuan menyembah dewa Tamus. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang diperlihatkan Tuhan, apa yang diberitakan oleh Yehezkiel, apa yang mau dikatakan oleh Tuhan, bahwa umat itu sudah berbalik dan lain. Itu menjadi peringatan kepada kita semua. Terkadang kita lupa. Pada waktu kita dalam kesusahan, dalam pergumulan, kita mencari Tuhan. Tapi ada saatnya juga ketika kita berada dalam posisi yang baik, kita berada dalam kesenangan, bisa-bisa kita juga melupakan Tuhan. Dan banyak cara orang bisa melupakan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pagi hari ini menjadi peringatan buat kita, bahwa hidup ini ada dalam kuasa Tuhan. Dan kita jangan sampai kita meninggalkan Tuhan dan melupakan Tuhan. Dia yang menghadirkan kita dalam dunia ini. Dia yang memberi kita kekuatan dan kesehatan. Dia yang memberikan segala sesuatunya buat kita. Mari kita diajak pagi hari ini untuk tetap mengakui bahwa ketika kita bangun pagi, membukakan mata kita setelah tidur malam, maka kita harus akui kita dipelihara oleh tangan yang kuat dan kuasa yang besar, yaitu kuasa Allah di dalam Yesus Kristus. Selamat beraktivitas. Jangan lupakan Tuhan. Dia selalu hidup, dia selalu ada, dan dia selalu mendatangkan berkat bagi semua orang, termasuk saudara dan saya. Amin. Mari saudaraku, kita satu di dalam doa. Kembali di pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan Yesus, mengucap syukur terima kasih untuk berkat Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan, GPIB Jemaat Sejahtera, sektor pelayanan 4, yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa untuk Ibu Fatima Tambunan,
Ibu Sukarni Basuki, Ibu Since Lucia Wenas, Ibu Sanur Purnama Boru Siregar, Bapak Immanuel Sudaryanto. Kami menyerahkan saudara-saudara kekasih kami ini dalam keberadaan tubuh mereka yang lemah. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan sektor pelayanan 4, keluarga Ibu Tuki Naomi, keluarga Ibu Watiah Toror. Kami menyerahkan keluarga-keluarga ini dalam tangan kuasa Tuhan. Pada pagi hari ini juga kami mau berdoa ya Bapa di surga untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran. Saudari Febtianti Stefani Siwalete. Tuhan memberkati sukacita saudara kekasih kami yang boleh bertambah usia, bertambah hikmat dari Tuhan. Kami mau berdoa untuk jemaat-jemaat GPIB dimanapun mereka berada. Para pelayan-pelayan firman Tuhan dan sakramen dalam menjalankan panggilan dan pengutusan mereka. Diberkatilah mereka semua dan senantiasa Tuhan hadirkan kuasa-Mu dalam penyertaan Tuhan sepanjang mereka menjalankan tugas panggilan mereka. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk Majelis Sinode GPIB selaku pimpinan beserta segala unsur di dalamnya. Kami mau berdoa untuk BP Mupel. Tuhan memberkati seluruh kehidupan kami semua, pelayanan bahkan juga karya kerja mereka semua. Kami mau serahkan seluruh doa syukur kami di pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati saudara.